Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Windy Nur Aprilia, NPM 006, kelas K Statistika Bisnis UPN Veteran Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data mengenai mini project saya yang berjudul Perbandingan Rata-rata Pengeluaran Bulanan Mahasiswi Rantau UPN Veteran Jawa Timur yang bertempat tinggal di asrama dengan di kosan. Dalam proyek ini, saya menggunakan analisis uji rata-rata dengan metode ZS, karena ukuran sampel yang saya ambil lebih besar dari 30 dan hanya membandingkan dua buah sampel, di mana hal ini sesuai dengan kriteria penggunaan ZS. Untuk melakukan pengujian hipotesis ini, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yakni yang pertama, menentukan H0 dan H1, di mana H0-nya berbunyi, tidak ada perbedaan rata-rata antara pengeluaran bulanan mahasiswi rantau UPN Veteran Jawa Timur yang bertempat tinggal di asrama dengan pengeluaran bulanan yang bertempat tinggal di kosan. Sedangkan H1-nya terdapat perbedaan rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswi rantau UPN Veteran Jawa Timur yang bertempat tinggal di asrama dengan di kosan. Langkah yang kedua yakni menentukan level yang signifikan. Nah, untuk level signifikan yang saya gunakan sebesar 0,05 atau 5%, di mana level ini biasanya digunakan untuk pengujian hipotesis yang berkaitan dengan riset konsumen, atau yang hanya memiliki tingkat risiko sedang. Langkah selanjutnya yakni menentukan jumlah sampel dan menentukan data. Jumlah sampel yang saya ambil yakni sebesar 50 sampel, yang berasal dari 25 responder dari masing-masing tempat tinggal. Untuk teknik yang saya gunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner yang bersifat kontinu. Langkah yang keempat yakni pengolahan data sampel. Langkah yang pertama yakni menentukan nilai mean dan nilai standar deviasi. Untuk menentukan nilai mean dan nilai standar deviasi, di sini saya menggunakan kalkulator yang tersedia di web dengan nama kalkulator deviasi standar. Tampilannya seperti ini. Di sini kita hanya akan memasukkan data sampel yang kita dapatkan dengan dipisahkan tanda titik koma. Kemudian kita klik menghitung, hasil yang kita peroleh akan mendapatkan simpangan baku populasi, simpangan baku sampel, ukuran sampel, rata-rata, juga varian. Namun yang kita butuhkan hanyalah nilai simpangan baku populasi dan nilai rata-rata. Selain menggunakan kalkulator, untuk menghitung mean dan menghitung nilai standar deviasi juga dapat menggunakan Excel. Nah, untuk menghitung mean, kita menggunakan fungsi average. Average tinggal kita masukkan data, enter. Nah, hasil yang kita dapatkan akan sama dengan nilai yang kita kalkulator tadi. Nah, untuk menghitung standar deviasi, kita menggunakan rumus STDEV. Setelah nilai mean dan nilai simpangan baku diketahui, kita lanjut untuk menghitung Z-score menggunakan kalkulator Z-test. Tampilannya seperti ini. Kita tinggal memasukkan nilai sampel mean, tested mean, populasi standar, juga ukuran sampel. Nah, di sini mengapa saya menggunakan tested mean-nya 1 juta? Karena saya mengambil rata-rata yang mendekati rata-rata sampel sebesar 1.149.800 sebagai permisalannya. Untuk menghitung Z-score juga dapat menggunakan rumus manual, yakni sebagai berikut rumusnya. Kemudian dapat diperoleh Z-score-nya sebesar 1,3837 dan nilai p-value-nya 0,1664378. Dari data tersebut diperoleh grafik seperti ini, di mana diketahui bahwa Z hitung berada di antara Z tabel, Z min juga sampai Z min dan Z tabel, sehingga mendapatkan keputusan tidak ada bukti kuat untuk menolak H0.
Berdasarkan data yang diperoleh hasil uji hipotesis pengeluaran bulanan mahasiswi rantau UPN Veteran Jawa Timur yang bertempat tinggal di asrama dengan kosan dapat disajikan sebagai berikut, yakni yang pertama H0 sama dengan 1 juta. Rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswi rantau UPN Veteran Jawa Timur yang bertempat tinggal di asrama dengan kosan sama dengan 1 juta sebagai hipotesis 0 ini diterima. Kemudian untuk A1-nya, yakni rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswi rantau UPN Veteran Jawa Timur yang bertempat tinggal di asrama dengan kosan tidak sama dengan 1 juta sebagai hipotesis alternatif ditolak. Yang artinya, rata-rata pengeluaran bulanan mahasiswi rantau UPN Veteran Jawa Timur yang bertempat tinggal di asrama dengan kosan sama dengan 1 juta rupiah. Nah, demikian cara mengolah data dari mini project yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.